Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Pak Surbakti ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali di channel ini. Pelajar smart, pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan memberikan bocoran prediksi soal UTBK SBMPTN 2020 pada materi tes kompetensi akademik atau TKA yang memuat matematika, saintek, dan sosum. Materi kita kali ini adalah materi kombinasi dan peluang. Contoh soal yang Pak Surbakti berikan di dalam tutorial kita kali ini adalah penelitian Pak Surbakti dari 8 tahun pelaksanaan SBMPTN, khususnya pada materi matematika. Materi kombinasi dan peluang adalah materi yang hampir tidak pernah absen keluar di kemampuan saintek, matematika saintek khususnya. Jadi pelajar smart, contoh soal yang Pak Surbakti berikan, besar harapan Pak Surbakti menjadi soal yang sangat patut kalian perhitungkan sebagai materi yang akan keluar di dalam tes UTBK SBMPTN. Baik, untuk menyingkat waktu kita bahas contoh yang pertama. Sejumlah siswa terdiri atas 5 putra dan 5 putri membentuk panitia yang terdiri atas 4 orang siswa. Peluang panitia tersebut memuat paling banyak 2 siswa putri adalah, jadi kepanitiaan tersebut memuat paling banyak 2 siswa putri. Yang ditanya adalah peluangnya. Jadi langkah pertama kita melihat kemungkinan dari 4 orang siswa yang bertindak sebagai panitia dengan syarat memuat paling banyak 2 siswa putri. Memuat paling banyak 2 siswa putri. Jadi kemungkinannya adalah 2 putra, ya. Kemungkinan pertama 2 putra dan 2 putri. Ya, 2 putra dan 2 putri. Atau bisa juga 3 putra dan 1 putri. Iya, karena memuat paling banyak 2 siswa putri, maka kemungkinan yang lain, kemungkinan yang lain adalah keempat-empatnya adalah siswa putra. Memuat paling banyak 2 siswa putri. Jadi kemungkinannya adalah 2 putri atau 1 putri. Baik, dari teori peluang, rumus dasar peluang bahwa PA sama dengan NA per NS, atau peluang kejadian A adalah banyak kejadian A yang mungkin dibagi dengan banyak kejadian yang mungkin secara keseluruhan. S ini kita ingat adalah himpunan semesta. Jadi kalau kita perhatikan, memilih 2 putra dan 2 putri, itu tentunya memilih 2 putra dari 5 putra dan memilih 2 putri dari 5 orang putri. Di dalam teori kombinatorika, kalimat dan ini adalah operasi perkalian, Operasi perkalian, kita ingat prinsip perkalian, bahwa ketika kejadian 1 dapat terjadi dengan N1 cara, kejadian 2 dapat terjadi dengan N2 cara, kejadian 3 dapat terjadi dengan N3 cara, maka total kejadian adalah N1 kali N2 kali N3. Artinya kejadian memilih putra dari 5 putra dan kejadian memilih 2 putri dari 5 putri adalah 2 kejadian yang berbeda. Jadi kejadian totalnya adalah tentunya kejadian memilih putra dikali dengan kejadian memilih putri sesuai dengan kaidah atau prinsip perkalian. Jadi memilih 2 putra dari 5 putra adalah merupakan konsep kombinasi. Jadi ini dapat kita tuliskan kombinasi 2 dari 5 dikali dengan kombinasi 2 dari 5 putri.
kalimat atau di dalam teori peluang itu kita pakai operasi penjumlahan. 3 putra memilih 3 putra dari 5 putra. Tentunya adalah kombinasi 35 dikali kombinasi 15. Memilih 1 putri dari 5 putri. Atau ya ditambah kombinasi 4 5 ya, memilih 4 orang putra dari 5 orang putra. Tentunya semestanya, himpunan semestanya atau keseluruhan kejadian yang mungkin itu adalah memilih ya, memilih 4 orang siswa dari total keseluruhan siswa adalah 10. Jadi ini kita sederhanakan dengan menerapkan konsep kombinasi. Kita ingat kembali bahwa kombinasi R unsur dari N unsur ini sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Jadi ini kalau kita sederhanakan ya, sama dengan kombinasi 2 dari 5 ya, itu sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial, 3 faktorial dikali 2 faktorial, sehingga Pak Surbakti tulis sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali kombinasi 2 dari 5, tentunya hal yang sama, 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial ditambah kombinasi 35, tentunya adalah 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial dikali kombinasi 15, tentunya 5 faktorial per 5 kurang 1, 4 faktorial dikali 1 faktorial ditambah kombinasi 4 dari 5, 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial. Ya, kita perhatikan kombinasi pada penyebutnya, kombinasi 4 dari 10 dengan konsep yang sama, maka dapat Pak Surbakti tuliskan itu sama dengan 10 faktorial per 6 faktorial dikali dikali 4 faktorial. Baik, dari bentuk yang terakhir ini kita coba sederhanakan ya. Kita coba sederhanakan bahwa 5 faktorial ini artinya adalah perkalian semua bilangan asli dari 1 sampai 5. Kita ingat pengertian kembali definisi N faktorial. N faktorial ini adalah perkalian semua bilangan asli dari 1 sampai N. Dari 1 sampai N atau dari N sampai 1 ya. Jadi ini adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2, demikian seterusnya sampai dengan 3 dikali 2 kali 1. Artinya perkalian semua bilangan asli dari 1 sampai N karena perkalian bersifat komutatif atau dari N sampai 1. Baik, tentunya 5 faktorial ini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per, kita perhatikan pada penyebut ada 3 faktorial sehingga 3 faktorialnya tidak perlu kita cacah, per 3 faktorial dikali 2 kali 1 dari 2 faktorial. Faktorial yang sama kita sederhanakan, coret, dikali dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 kali 1 ya. Faktorial yang sama kita sederhanakan, kita coret, ditambah, kita perhatikan ya suku keduanya, 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorial yang kita sederhanakan, coret, dikali
5 faktorial ya, per 4 faktorial dikali 1 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 1. 4 faktorialnya kita coret. Dan yang terakhir adalah 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial, sama ya. Jadi ini sama dengan 5 dikali 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial, kita coret. Sehingga kalau kita sederhanakan ya, 5 kali 4 20 dibagi 2 kali 1 2, 20 dibagi 2 10 dikali ya, sama ya, 5 kali 4 20 bagi 2 10 ditambah, iya ini juga sama, ditambah 10 dikali 5 ditambah dengan, iya ditambah 5 per ya, kita perhatikan pada bentuk penyebut ya, per kombinasi dari 10 faktorial per 6 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi ini sama dengan, ini Pak Surbakti serahkan sendiri seperti konsep ini kepada pelajar smart, maka ini totalnya sama dengan 210 ya, sama dengan 210. Maka kalau kita jumlahkan pada pembilang ya, ini totalnya sama dengan 210, kita jumlahkan pada pembilang. 10 kali 10 100 ditambah 50 ditambah 5, tentunya 155 per 210. Jadi kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, maka hasilnya sama dengan 31 per 42. Jelas ya pelajar smart. Jadi peluang panitia tersebut memuat paling banyak 2 siswa putri adalah 31 per 42. Jadi opsi yang benar adalah opsi D. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Di dalam kotak terdapat 3 bola biru, 6 bola merah, dan 2 bola putih. Jika diambil 7 bola sekaligus tanpa pengembalian, maka peluang banyak bola merah yang terambil 3 kali banyak bola putih yang terambil. Pak Surbakti ulangi, peluang banyak bola merah yang terambil 3 kali banyak bola putih yang terambil. Ini merupakan syarat soal. Jadi langkah pertama kita adalah menganalisis ya, menganalisis kalau Pak Surbakti misalkan A sama dengan kejadian terambil ya, terambil 7 bola ya, kejadian terambil 7 bola di mana ya, di mana bola merah ya, bola merah 3 kali ya, 3 kali bola putih. Banyak bola merah sama dengan 3 kali bola putih. Jadi kejadian yang mungkin adalah kemungkinannya bahwa kejadian A itu terambil 1 bola putih ya, 1 putih, 3 merah, dan ya, dan 3 biru tentunya, karena banyak bola merah haruslah 3 kali dari banyak bola putih. Yang diambil adalah 7 bola sekaligus. Jadi kemungkinannya 1 putih, 3 merah, dan 3 biru. Sehingga peluangnya ya, peluangnya tentunya adalah kejadian A, NA per NS, bahwa kejadian A itu adalah mengambil 1 putih dari 2 putih, mengambil 3 merah dari 6 merah, dan mengambil 3 biru dari 3 biru. Tentunya konsep kombinasi. Jadi kombinasi 12 dikali kombinasi 36 dikali kombinasi 33 dibagi dengan kombinasi 7 11 ya, mengambil 7 bola dari 11 bola yang tersedia. Jadi sama seperti contoh yang pertama tadi, kita sederhanakan kombinasinya ya, bahwa
kombinasi 1, 2, kombinasi 1 dari 2 itu sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali dengan kombinasi 3 dari 6 itu sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali dengan kombinasi 33 itu tentunya sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial dikali 3 faktorial. Kita ingat kembali bahwa rumus kombinasi tadi adalah kombinasi R unsur dari N unsur. Kombinasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kita perhatikan pada penyebut NS-nya ya. Kita perhatikan NS-nya itu adalah kombinasi 7, 11. Kombinasi 7 dari 11 atau artinya mengambil 7 bola dari 11 bola yang tersedia. Itu sama dengan 11 faktorial per 11 kurang 7 tentunya 4. 4 faktorial dikali 7 faktorial. Ini kalau kita sederhanakan ya. Kalau kita sederhanakan itu sama dengan 2 faktorial tentunya 2 kali 1 faktorial ya per 1 faktorial kali 1 ya. Jadi 1 dikali ya 6 faktorial itu kita cacah menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 dari 3 faktorial yang di belakang dikali kalau kita perhatikan ya 3 faktorial per 0 faktorial dikali 3 faktorial ini sebenarnya dapat kita coret ya, dapat kita coret. Jadi kita sederhanakan habis ini merupakan identitas 1 per 1 kali 1 1. Jadi kita sederhanakan dari 2 kali 1 faktorial, ya tentunya ini 1 faktorial dengan 1 faktorial tereliminasi habis. 1 ya. Tentunya 2 dikali 1 per 1 kali 1, 2 ya. Kita perhatikan ini 3 faktorial dengan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 tentunya sama dengan 6. 6 dengan 6 habis ya. Baik, kita lanjut, kita perhatikan pada penyebutnya ya. 11 faktorial tentunya kalau kita cacah menjadi 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 7 faktorial ya. Jadi pelajar smart, kalau ada faktorial terbesar pada penyebut ya, itu selalu kita sederhanakan dengan faktorial pada pembilang ya. Jadi kita pilih selalu faktorial terbesar untuk menyederhanakan perhitungan ya. Jadi 7 faktorial dengan 7 faktorial habis. Kita hitung kembali. Iya, tentunya 2 dikali 1 per 1 ini sama dengan 2 ya. 2 dikali 6 dengan 6 tadi habis. 3 faktorial dengan 3 faktorial tereliminasi. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20 dikali 1 dari 3 faktorial per 0 faktorial kali 3 faktorial ya. 3 faktorial dengan 3 faktorial itu sama dengan 1. 0 faktorial juga 1. 1 per 1 kali 1 tentunya 1 per. Kita perhatikan pada penyebut ya. Kita perhatikan pada penyebut tentunya kita sederhanakan. 10 dengan 2 tentunya ini 5 ya. 5, 9 dengan 3 kita coret, jadi 3, 8 dengan 4 kita coret, jadi ini sama dengan 2 ya. 2 kita kali semua, 2 dikali 3, 6 kali 5 itu sama dengan 3, 30 dikali 11 tentunya sama dengan 330 ya.
2 kali 20 kali 1 tentunya itu sama dengan 40 per 330. Sama-sama kita bagi 10, maka hasil akhir sama dengan 4 per 30. Iya, 4 per 33. Jadi peluang banyak bola merah yang terambil dengan catatan ya, bola merah 3 kali banyak bola putih. Jadi peluangnya adalah 4 per 33. Iya. Baik pelajar smart, Pak Surbakti akan melanjutkan soal yang ketiga. Soal kita yang ketiga ini adalah soal kategori HOTS ya. Sangat memenuhi unsur soal kategori HOTS, High Order Thinking Skill. Karena soal ini merupakan soal yang sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Dan soal ini membutuhkan analisis yang cukup tinggi untuk dapat menerapkan konsep matematika yang terkandung di dalam soal ini adalah kaidah penjumlahan, kaidah perkalian atau prinsip perkalian, dan tentunya konsep kombinasi. Kita perhatikan soalnya, 10 orang akan berpergian dengan mobil yang masing-masing berkapasitas 6 orang dan 7 orang. Jika setiap mobil harus berisi sekurang-kurangnya 2 orang, maka banyak kemungkinan mereka terdistribusi dalam mobil tersebut adalah dari kalimat sekurang-kurangnya 2 orang, seakan-akan mobil itu dapat berisi hanya 2 orang saja. Tapi kalau kita perhatikan ya, yang bepergian 10 orang, ketika satu mobil berisi 2 orang, maka mobil yang lain harus berisi 8 orang, karena yang bepergian adalah 10 orang. Tapi kalau kita perhatikan syarat ya, kapasitas mobil tersebut itu maksimum 6 orang dan 7 orang. Tentunya ketika kita mengambil salah satu mobil kita distribusikan 2 orang, maka mobil yang lain tentunya akan over kapasitas. Jadi yang mungkin adalah kita katakanlah mobil pertama 3, tentunya mobil kedua 7. Kemungkinan yang lain mobil pertama 4, maka mobil kedua 6. Mobil pertama 5, tentunya mobil kedua 5. Atau mobil pertama 6, maka mobil kedua harus 4 ya. Jadi ini memenuhi konsep kombinasi. Artinya kalau Pak Surbakti misalkan ya, ini adalah bagaimana cara kita mendistribusikan untuk mobil yang pertama. Kita misalkan mobil pertama berisi 3 orang ya, tentunya kita memilih 3 orang dari 10 orang. Dan mobil kedua, ketika mobil pertama 3 orang, tentunya mobil kedua harus 7 orang ya. Mobil kedua harus 7 orang. Kita memilih 7 orang yang tersisa karena 3 orang sudah ada di dalam mobil pertama. Jadi ini kombinasi 7 ditambah, kita misalkan yang kiri selalu mobil pertama ya. Kita misalkan mobil pertama 4 orang, tentunya kita memilih 4 orang dari 10 orang. Tentunya ketika mobil pertama 4, maka mobil kedua haruslah 6 dari 6 orang yang tersisa, karena 4 orang sudah masuk di dalam mobil yang pertama. Demikian seterusnya, maka ini sama dengan kombinasi 5-10 dikali kombinasi 5-5 ditambah dengan kombinasi 6-10 ya. Artinya kita tempatkan 6 orang di mobil pertama, kita memilih 6 dari 10 orang, maka mobil kedua haruslah kita tinggal memilih 4 orang ya, 4 orang dari 4 orang yang tersisa. Jadi semua syarat soal hanya memenuhi 4 kemungkinan ini ya, hanya memenuhi 4 kemungkinan ini. Jadi kita perhatikan kembali analisisnya ya. Tadi pada kondisi yang kita jabarkan ini, kombinasi 3-10 ya, itu berarti mobil pertama berisi 3 orang, kita memilih 3 orang dari 10 orang, dan mobil kedua 7 orang ya, kita memilih 7 orang dari 7 orang yang tersisa. Demikian seterusnya. Jadi kemungkinan ini ya, kemungkinan ini kan
memenuhi juga kemungkinan kalau kita balikkan ya. Ini tadi mobil 1, mobil 2, mobil 1, mobil 2. Demikian seterusnya. Dan kemungkinan itu dapat juga berbalik bahwa ini mobil 2, mobil 1, mobil 2, mobil 1, mobil 2, mobil 1, mobil 2, mobil 1. Jadi kemungkinan pertama ditambah dengan kemungkinan kedua ya. Kalau kita misalkan kemungkinan pertama adalah A ya, ditambah kemungkinan kedua adalah A juga, maka itu sama dengan 2A. Artinya ketika ini kita balik, maka ini sama dengan 2 kali ya. 2 kali. Kondisi pertama kita katakan ruas kiri adalah mobil 1, ruas kanan mobil 2. Kita balikkan, tentunya itu sama dengan 2 kali dari total seluruh hasil dari perkalian dan penjumlahan kombinasi yang telah kita jabarkan tadi. Iya, jadi ini sama dengan 2 kali ya. Jadi Pak Surbakti yakin dari contoh 1 dan 2 untuk menjabarkan konteks kombinasinya para pelajar smart sudah bisa. Jadi kita perhatikan hasilnya ya. Kita perhatikan hasilnya. Maka hasil kombinasi 310 dikali kombinasi 77 ya, itu sama dengan 120. Ini Pak Surbakti serahkan kepada pelajar smart untuk menyederhanakan ini sebagai latihan untuk mematangkan bagaimana cara cepat menyelesaikan hitungan di dalam kombinasi. Iya, ini kombinasi 410 kali kombinasi 66 ini sama dengan 210 ya. Ini hasilnya sama dengan 252 ditambah 200, iya 210. Jadi sama dengan 2 dikali, kalau kita jumlah ini semua, ini sama dengan 700, 600 ya. Iya, 790, iya 792. 2 dikali 792 tentunya sama dengan 1584. Iya, jadi banyak kemungkinan mereka terdistribusi dalam 2 mobil tersebut sesuai dengan konsep kombinasi prinsip perkalian dan penjumlahan adalah sebanyak 1584. Jadi opsi yang benar adalah opsi E. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pelajar smart yang belum mengerti, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Sebisa mungkin Pak Surbakti akan menjelaskan lebih detail lagi. Baik, kita akan lanjutkan soal yang keempat untuk prediksi pada tutorial kali ini. Ya, prediksi Pak Surbakti yang keempat. Suatu tim bulu tangkis terdiri atas 5 anggota. Akan ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali, maka banyak pilihan yang bisa dibentuk adalah, iya, jadi kalau kita pahami soal, tim tersebut ada 5 orang, akan ditentukan 2 orang untuk bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Jadi kita ingat, ketika 2 pasang ya, pemain ganda itu 2 pasang, tentu dibutuhkan 4 orang. Ditambah 2 pemain tunggal, 6 orang. Tentu kekurangan 1 orang dari tim tersebut. Sehingga soal ini menjadi valid ketika diberikan kalimat jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali. Pemain tunggal boleh bermain ganda sekali ya. Jadi soal ini menjadi valid, maka banyak pilihan yang bisa dibentuk. Tentunya langkah pertama kita ya, kita memilih pemain tunggal ya. Ya, jadi baik, banyak cara ya, banyak cara memilih 2 orang ya, 2 pemain tunggal. Iya. Tentunya kita bebas memilih 2 orang pemain tunggal dari 5 orang anggota tim tersebut. Tentunya adalah memilih 2 orang dari 5 orang, kombinasi 2 dari 5. Ini kalau kita sederhanakan sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi sama dengan, iya, kalau kita sederhanakan, ini hasilnya sama dengan 10 ya, sama dengan
10. 5 dikali 4, 3 faktorialnya habis. 5 kali 4 20. 2 faktorial ini sama dengan 2 kali 1 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Ya, sekarang coba kita teliti dua pasangan ganda. Dua pasang untuk bermain ganda. Jadi Pak Subati buat kalimat ya. Poin yang kedua, iya, banyak cara ya. Banyak cara memilih ya. Memilih pasangan ganda yang pertama ya. Pasangan ganda yang pertama ya. Iya. Ya, tentunya kita memilih ya. Kita memilih 2 orang ya, pemain ganda dari 3 orang yang tersisa ya. Kenapa? Karena 2 orang sudah bermain, iya, 2 orang sudah bermain tunggal. Tentunya kita memilih 2 orang ya, 2 orang dari 3 orang yang tersisa untuk menjadi ganda yang pertama ya, pasangan yang pertama. Jadi tentunya ini sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial ya. Iya, jadi ini sama dengan 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial dengan 2 faktorial yang di bawah habis. 1 faktorial sama dengan 1. Jadi 3 per 1 sama dengan 3 ya. Jadi banyak cara kita untuk memilih pasangan ganda yang pertama atau pasangan yang pertama adalah 3 cara. Baik, karena yang diminta adalah 2 pasang bermain ganda, maka banyak cara ya, banyak cara memilih pasangan ganda yang kedua tentunya. Pasangan ganda yang kedua. Iya. Banyak cara memilih pasangan ganda yang kedua. Jadi kita analisis pelajar smart ya. Untuk bermain tunggal ada 2 orang. Untuk pasangan ganda yang pertama ada 2 orang. Tentunya tinggal 1 orang. 1 orang inilah yang membutuhkan pasangan untuk bermain ganda karena dia pasti bermain. Jadi dari kalimat ya, pemain tunggal boleh bermain ganda sekali ya. Pemain tunggal boleh bermain ganda sekali. Tentunya kita tinggal memilih 1 orang lagi dari 2 pemain tunggal untuk menemani pemain yang tersisa tadi ya. Ya, jadi kita tinggal memilih 1 orang dari 2 orang pemain tunggal untuk melengkapi pemain pasangan ganda yang kedua. Jelas ya pelajar smart? Jadi ini sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial. Tentunya ini sama dengan 2. Iya. Jadi dari prinsip perkalian ya, seperti yang Pak Surbati katakan di awal, jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara ya, kita katakanlah kejadian pertama banyak cara memilih 2 pemain tunggal. Kejadian kedua dapat terjadi dengan N2 cara, kejadian ketiga dapat terjadi dengan N3 cara, maka total banyak kejadian itu sama dengan N1 kali N2 kali N3. Jadi banyak pilihan yang mungkin ya, banyak cara pilihan yang mungkin ya yang dapat kita bentuk, yaitu tentunya banyak cara memilih 2 pemain tunggal dikali dengan banyak cara memilih pasangan ganda yang pertama dikali dengan banyak cara memilih pasangan ganda yang kedua. Jadi total banyak pilihan kita ya, banyak pilihan ya. Tentunya ini sama dengan 10 dikali 3 dikali 2 sama dengan 60 cara atau 60 pilihan yang mungkin. Kombinasi dari 5 anggota tim tersebut untuk membentuk 2 orang pemain tunggal dan 2 pasang pemain ganda, di mana pemain tunggal boleh bermain ganda sekali. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Demikian tutorial prediksi
soal UTBK SBMPTN untuk materi matematika saintek dan sosum. Besar harapan Pak Surbakti materi kombinatorika atau gabungan dari kombinasi dan peluang yang Pak Surbakti berikan di dalam tutorial ini menambah referensi cakrawala berpikir dari pejuang-pejuang PTN favorit untuk dapat sukses di dalam mengikuti ujian UTBK SBMPTN 2020. Selamat berjuang, tetap semangat belajar, dan salam sukses dari kami, channel Matematika Pak Surbakti. Sekian dan terima kasih.